Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Taib ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab dasar yang sekarang kita sampai ke perincian isim layan sharif ya. Bisa dilihat di kitab Al-Muyassar halaman 15 sampai dengan halaman 16. Tapi secara umum bisa kita sampaikan bahwa setiap isim itu pada dasarnya dapat menerima tanwin ya. Terkecuali 3 jenis isim. Yang pertama, isim yang kemasukan al atau alif lam. Ini sudah kita sampaikan pada saat kita membahas ciri khas isim, bahwasanya ada ciri khas al dan juga ada tanwin, dan kedua ciri ini tidak mungkin menjadi satu. Kalau sudah ada al maka tanwinnya hilang, demikian pula kalau ada tanwin tidak boleh ada al. Kemudian yang kedua, isim yang tidak menerima tanwin adalah isim yang diidhofahkan, atau dalam bahasa gampangnya ya, karena ini nanti akan dibahas di bagian akhir kitab, yaitu suatu isim yang digandengkan dengan kata lain yang berstatus sebagai pemilik ya. Misalkan bukunya Muhammad ya, maka itu menggandengkan buku dengan kata Muhammad yang merupakan sebagai pemilik, maka kata kitab atau buku itu tidak dikasih tanwin. Insyaallah akan kita bahas secara lebih detail di bagian akhir kitab Al-Muyassar. Dan yang ketiga adalah isim yang tidak bertanwin adalah isim yang layan sharif, tidak menerima tanwin ya. Ini memang kategori khusus ya. Insyaallah kita akan fokus ke pembahasan yang nomor 3 kali ini. Perincian isim layan sharif. Apa saja jenis-jenis isim yang memang tidak menerima tanwin selamanya ya. Jadi kalaupun ada al, tidak ada al, tetap aja tidak punya tanwin. Demikian pula kalau seandainya diidhofahkan ataupun tidak, juga dia tidak bertanwin. Jadi selamanya nggak bertanwin. Kelompok pertama ada 3 jenis isim yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama adalah sighah muntahal jumu' ya, bentuk jamak ya. Jadi di kategori yang pertama ini adalah isim dalam bentuk sighah muntal jumu', yaitu bentuk jamak ya, atau lebih dari 2 dengan wazan tertentu. Kalau beliau contohkan di sini ala wazni mafa'ilu, kata jamak yang memiliki pola mafa'ilu. Contohnya masajidu, danariru ya, masjid-masjid, dinar-dinar. Namun sebetulnya di sana ada masih banyak wazan yang lain. Kita sebutkan di sini ada afailu, ada afailu, ada fa'ailu, ada mafailu, ada mafailu, ada juga fawailu. Yang terakhir ada fa'alilu. Tapi kalau kita lihat di sini secara umum wazannya sighah muntal jumu' itu AAIU ya. AAIU. Pokoknya nanti kalau ada isim-isim yang sejenis dengan wazan itu atau berwazan seperti itu, maka itu adalah isim yang layan sharif. Tapi yang kategori yang kedua adalah isim yang berakhiran alif taknis maksurah, yaitu isim maksur yang menunjukkan jenis perempuan ya. Sebelumnya kita sudah membahas isim maksur ya, isim yang diakhiri oleh alif lazimah, alif asli, bukan alif tambahan. Dan kemudian yang alif maksurah ini menunjukkan jenis perempuan. Karena artinya tidak semua maksur, isim maksur itu menunjukkan jenis perempuan, sedangkan isim maksur yang menunjukkan jenis perempuan itu kategorinya dia layan sharif, tidak ditanwin. Contohnya hubla, wanita hamil, suhura,
ya, kecil ya. Sughra itu kecil untuk perempuan, kalau untuk laki-lakinya asghor. Kemudian kubro artinya yang besar, ini untuk perempuan, sedangkan besar untuk laki-laki itu akbar. Ukhra yang lain ya. Ini contoh-contoh alif taknis maksurah. Berikutnya yang ketiga yang termasuk isim la yansharif dalam kategori ini adalah alif taknis mamdudah, yaitu isim yang berakhiran alif taknis mamdudah, isim yang ujung akhirnya itu alif dan hamzah dan kemudian menunjukkan jenis perempuan ya. Contohnya warna-warna untuk perempuan, safra kuning, bayudha putih, sauda hitam, hamra merah. Ini warna-warna perempuan. Nanti ada juga masing-masingnya untuk warna laki-lakinya. Safra itu laki-lakinya asfar, bayudha putih ya untuk laki-lakinya, abyad, sauda itu hitam, untuk laki-laki sifat laki-laki yang hitam adalah aswad, aswadu. Maka di sana kalau kita pernah dengar istilah jintan hitam ya, habah sauda ya, jintan yang hitam. Tapi kalau hajar batu yang hitam, hajar aswad. Hamra merah untuk perempuan, laki-lakinya ahmar. Tapi ini kategori pertama yang termasuk isim-isim la yansharif ya. Apa saja tadi? Sighah muntal jumu' yang pertama, yang kedua isim yang berakhiran alif taknis maksurah, dan yang ketiga isim yang berakhiran alif taknis mamdudah. Tapi sekarang kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu berupa sifat. Sifat-sifat apa saja yang termasuk kategori la yansharif atau tidak menerima tanwin? Yang pertama adalah sifat dengan wazan tertentu. Ya, al-wasfu ma'al adli. Ya, sifat dengan timbangan atau wazan tertentu. Di sini dicontohkan ada dua wazan ya, fu'al dan maf'al. Contohnya masna, sulas, ruba. Nah ini 22, 33, 44 ya. Kalau seperti ini tidak menerima tanwin. Yang kedua adalah al-wasfu ma'a wazni al-fi'li. Sifat yang bentuknya seperti fi'il, punya wazan fi'il. Contohnya sifat yang berwazan af'al. Af'al itu sebetulnya wazan fi'il. Insyaallah nanti akan kita secara lebih detail bicara tentang bentuk-bentuk wazan fi'il di ilmu shorof. Nah, yang sifat yang memiliki wazan af'al contohnya apa saja? Ahsan, lebih baik, akbar, lebih besar, asghar, lebih kecil ya. Ini sifat-sifat yang memiliki wazan fi'il. Kalau artinya sendiri ahsan itu bisa lebih bagus atau yang paling bagus. Akbar juga bisa berarti lebih besar atau paling besar. Asghar bisa berarti lebih kecil atau paling kecil. Kemudian kategori sifat ketiga yang termasuk isim la yansharif adalah al-wasfu ma'a ziyadati al-alifi wan nuni. Sifat yang berakhiran alif dan nun. Contohnya adalah sakron, mabuk ya. Kemudian ghadban, marah. Ada syaba'an, kenyang. Ya, ini sifat-sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Dan perlu diingat alif dan nun di sini bukan alif dan nun isim musanna. Memang aslinya seperti itu. Ghadban marah ya, bukan berarti itu adalah dua marah, bukan. Memang itu sifat marah yang memang berakhiran alif dan nun. Type ini kategori untuk sifat mana saja yang termasuk isim la yansharif, sifat dengan wazan tertentu ya, fu'al atau maf'al. Kemudian sifat yang memiliki wazan fi'il contohnya adalah sifat af'al, dan ketiga sifat yang berakhiran alif dan nun. Tapi berikutnya kita melihat kelompok yang ketiga, yaitu nama. Nama apa saja yang
layan sharif atau tidak boleh ditanwin. Pertama adalah al-alam ma'a al-adli, nama yang memiliki wazan tertentu, yang di sini disebutkan wazannya adalah fu'al. Ya, ada nama kok dia itu wazannya fu'al, huruf pertama dhammah, huruf kedua di fathah, maka itu isimnya la yansharif. Contohnya Umar, Zufar, Zuhal, ya. Itu jangan diberikan tanwin. Umarun, ya, enggak ada. Tidak benar. Jadi nama Umar itu pasti selalu tidak bertanwin, ya. Kalau diberikan tanwin itu yang salah. Kemudian yang kedua adalah al-alam ma'a waznil fi'li, nama yang mengikuti wazan fi'il. Ya, contohnya di sini adalah Ahmadu, ya. Ahmadu. Ada fi'il berwazan af'alu, ya, Ahmad. Kemudian Yazidu, Yazid ini juga sesuai dengan wazan fi'il. Zada yazidu artinya bertambah, ya. Kemudian Ahsan. Nah, nama-nama yang seperti ini, Ahsan ini bisa sifat bisa nama, ya. Kalau ada seorang namanya Ahsan maka itu juga la yansharif. Kalau ada sifat Ahsan yang lebih baik tadi sebagaimana dibahas di kategori sifat juga la yansharif. Ini kategori yang kedua, ya. Kemudian masuk yang ketiga adalah nama alam ma'a ziyadati alifi wan nuni, nama yang berakhiran alif dan nun. Contohnya apa saja? Ada Utsman, ada Sufyan, ada Sulaiman. Nah, ini nama-nama yang berakhiran alif dan nun. Dan penulisannya huruf akhirnya tidak boleh ditanwin, bukan Usmanun, ya, bukan Usmanan, tapi Usmanu, Usmana, Usmani. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini bahwasanya alam ma'a ziyadati alif wa nun, alif dan nun yang berada di akhir kata tersebut bukan alif dan nun untuk isim musanna, tapi itu mufrad, karena memang alif dan nunnya asli. Jadi kalau misalkan kita mau membuat dua orang Utsman, ya, si A namanya Utsman, si B namanya Utsman, kemudian kita bilang dua orang Utsman ini, ya, makanya bisa seperti itu, kita tambahkan alif dan nun di belakang Utsman, jadinya Utsmanani atau Utsmanaini, dua orang Utsman. Bukan Utsman itu menunjukkan Utsmannya sendiri, menunjukkan musanna, bukan. Mufradnya Usmun, ya, bukan. Utsman adalah nama asli yang memang alif dan nun itu bukan tambahan. Yang keempat adalah al-alam ma'a ta'nis, ya, nama wanita, ya. Biasanya nama wanita itu diakhiri tak marbutoh. Contohnya Aisyatu, Fatimatu. Ya, ini nama-nama ini tidak boleh ditanwin, jangan dibilang Aisyatun, Aisyatan, nggak boleh. Aisyatu atau Aisyata. Dan yang termasuk la yansharif adalah nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Nah, intinya tidak semua yang berakhiran tak marbutoh itu nama perempuan, ada juga sebagian nama laki-laki yang menggunakan atau berakhiran tak marbutoh. Contohnya Mughirah, Tolhah, Maisarah, ya, masih banyak lagi nama-nama yang lain. Meskipun itu nama laki-laki, tetap saja la yansharif, ya, kalau berakhiran tak marbutoh. Yang kelima, al-alam ma'al ujmah, nama non-Arab atau nama ajam. Contohnya Ibrahim, Ismail, Yusuf, itu nama-nama non-Arab, ya. Maka kalau namanya itu bukan Arab, bacanya adalah tanpa tanwin. Ibrahimu, bukan Ibrahimun atau Ibrahiman. Yang keenam, yang termasuk isim la yansharif adalah nama ma'a tarkib masji, ya, nama yang tersusun lebih dari satu kata, mungkin dua atau tiga kata menjadi satu yang membentuk satu nama khusus.
Contohnya Ba'labak ya, atau Hadramaut, New York ya, dan lain sebagainya. Type ini kelompok ketiga ya, tadi ada 3 jenis kelompok. Yang pertama kelompok isim dengan bentuk tertentu, kemudian kelompok sifat, dan terakhir ini adalah kelompok nama. Jadi itu adalah contoh-contoh isim la yang shorif. Memang kalau untuk pemula menghafalkan sebanyak ini kemungkinan besar lupa, tapi insya Allah nanti akan diperkuat pada saat kita belajar baca kitab. Ya, jangan khawatir kalau kok lupa sekarang baru belajar isim la yang shorif, besok sudah ganti bab yang ini sudah lupa. Tidak mengapa. Insya Allah nanti kan kita ulang kembali, kita murojaah kembali bersamaan dengan membaca kitab. Jangan putus asa ngelihat waduh kok hafalannya cukup berat kemudian mutung jangan sampai ya. Justru malah mutung di situ, mutung betulan, nggak jadi melanjutkan ya. Tetap semangat, tetap berdoa ya. Berpikir positif, insya Allah Allah berikan kemudahan. Taib yang menjadi bahasan berikutnya adalah i'rab jarnya isim la yang shorif ya. Kalau di kitab Al-Muyassar disebut syurut mamnu' minas sarf, syarat dari mamnu' minas sarf. Yang menjadi fokus bahasanya di sini adalah bentuk i'rab jarnya isim la yang shorif ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya i'rab jarnya isim la yang shorif itu punya 2 kondisi. Pertama bisa di fathah dan yang kedua bisa di kasroh. Kapan isim la yang shorif majrur dengan kasroh? Ada 2 kondisi. Dan kapan isim la yang shorif majrur dengan fathah? Itu ada 2 kondisi, dan dua-duanya ini berkebalikan ya. Dia akan majrur dengan kasroh manakala sebagai mudhof, tapi kalau dia bukan sebagai mudhof dia majrur dengan kasroh. Ketika ada alif lam yang ada di depan ya, maka dia majrur dengan kasroh. Kalau tidak ada alif lam maka majrurnya dengan fathah. Ini kita sampaikan lagi. Untuk gampangnya, mudhof adalah kata yang digandingkan dengan kata lain yang berfungsi sebagai pemiliknya. Contohnya bukunya Muhammad, maka buku itu adalah mudhof. Tapi kita lihat yang disampaikan oleh mu'alif bahwasanya syurut mamnu' minas sarf itu tadi adalah kapan isim la yang shorif itu majrur dengan fathah. Yang pertama alla yakuna mudhofan, bukan sebagai mudhof. Contohnya di sini sholaitu, aku sholat, fi, di masajida, masjid-masjid. Tapi kita tahu sebelumnya fi adalah huruf jar. Ketika huruf jar ini masuk ke dalam suatu fiil, suatu isim, maka isim tersebut berubah menjadi majrur. Masajida ini adalah isim la yang shorif tadi ya. Kalau kita lihat sighah muntahal jumu' ya, ala wazni yang memiliki wazan mafa'ilu. Jadi masajid adalah isim la yang shorif, selamanya tidak bertanwin. Bagaimana kalau kemasukan huruf jar? Maka dia majrur, tandanya apakah dengan fathah atau dengan kasroh? Kalau masajid di sini nggak ada al dan bukan sebagai mudhof, tidak digandingkan dengan kata lain di belakang sini, tidak ada kata lain yang menunjukkan pemiliknya, maka itu adalah majrur dengan fathah. Sholaitu fi masajida. Tapi manakala masajid ini diidhofahkan atau digandingkan dengan kata him, masjidnya mereka ya, maka berubah menjadi majrur dengan kasroh kalau sebagai mudhof. Sholaitu fi masajidi him ya. Kemudian yang kedua, an yakuna mujarradan min al, tidak ada alnya. Kalau seandainya isim la yang shorif itu tidak memiliki al, maka majrurnya dengan fathah. Contohnya ta'allamtu fi madarisa, aku belajar di sekolah-sekolah. Ya, fi ini huruf jar, kemasukan huruf jar pasti menjadi majrur. Madaris ini juga isim la yang shorif, bentuknya seperti masajid ya, sighah muntahal jumu', madarisa. Tapi manakala madaris ini kemasukan al, jadilah ta'allamtu fi al madarisi ya.
dia majrur menggunakan kasroh. Kenapa? Karena ada al. Kalau ada alnya majrur dengan kasroh. Kalau ada namanya Mughirah, yang satu lagi namanya Al-Mughirah, ya. Kalau Mughirah an Mughirata, kalau ada alnya anil Mughirati. Tapi ya moga-moga dapat difahami di sini. Jadi bahasan ini adalah bahasan kapan isim la yansharif itu majrur dengan kasroh dan kapan isim la yansharif majrur dengan fathah. Nah, berikut ada latihan. Sebutkanlah ilat atau sebab yang menjadikan isim-isim ini tercegah dari tanwin atau isim la yansharif. Sufla, hamro itu tadi masuk bagian yang mana? Silakan dikerjakan. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.